Saban hari, Samin bin Saban 29 tahun bertengkar dengan istrinya Julaiha. Pokok masalahnya tak jauh dari soal ekonomi. Samin bekerja sebagai kuli bangunan. Bila tak ada proyek, Samin kerja serabutan di sawah atau menjadi penebang kayu. Bila ia bekerja, setidaknya Samin membawa pulang upah 50.000 sehari. Tapi uang yang didapat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Apalagi ia memiliki utang ke rentenir sebesar 12 juta rupiah. Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 itu tinggal di Kampung Maruga, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kota Serang, Banten. Samin cekcok mulut lagi dengan Julaiha pada Senin 12 Agustus tahun 2019. Kepala Samin kembali dibuat pening istrinya. Apalagi seharian tak ada pekerjaan. Malam hari sekitar pukul 11 malam, Samin keluar rumah menunggang sepeda motor untuk menemui teman-teman sesama kuli bangunan yang biasa nongkrong di penjual lapak tuak di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Kota Serang. Di tempat itulah Samin dan kawan-kawannya minum minuman beralkohol. Samin yang masih diliputi emosi sehabis bertengkar, mabuk berat, bicaranya ngelantur. Saat itu muncul niat jahatnya untuk mencuri. 2 jam kemudian, Selasa 13 Agustus tahun 2019, pukul 2 malam hari, Samin pulang ke rumahnya dengan sepeda motornya. Untuk menuju Kampung Maruga, ia harus melewati kampung tetangganya di satu desa yang sama, yaitu Kampung Gegeneng. Ketika motornya melintas di kampung itu, tepatnya di RT 01 RW 02, kepala Samin menoleh ke kiri dan ke kanan memperhatikan deretan rumah. Matanya langsung tertuju ke sebuah rumah yang tengah direnovasi dan di depannya sedang dibangun pondasi. Pintu rumah itu terlihat tak rapat ditutup oleh pemiliknya. Dengan mengendap-endap, Samin memarkirkan sepeda motornya di samping rumah itu. Lantas, ia menutup wajahnya dengan masker. Tak lupa, ia mencabut patok kayu tanda pembatas pondasi. Patok itu digunakannya untuk senjata apabila kepergok pemilik rumah. Samin tak tahu kalau rumah itu dihuni Rustiadi 33 tahun dan istrinya Siti Sadiah 24 tahun serta anaknya Alwi yang baru berumur 4 tahun. Setelah berhasil membuka pintu secara perlahan-lahan, Samin masuk lewat ruang tamu yang sedikit remang-remang. Lalu ia masuk ke ruang tengah yang gelap. Saat itu ia melihat Rustiadi, Siti dan Alwi sedang terlelap tidur di lantai beralaskan kasur. Mata Samin tertuju pada sebuah ponsel yang tergeletak di atas televisi. Tapi sial, sebelum berhasil mengambil barang incarannya, kaki Samin tersandung kabel charger HP. Bunyi barang terjatuh pun membangunkan Rustiadi. Ia terkejut ada pencuri di rumahnya. Tapi belum sempat ia berdiri, Samin yang panik aksinya kepergok langsung memukul kepala Rustiadi beberapa kali dengan patok kayu. Sebab kesetanan, Samin bertubi-tubi menghajar kepala Rustiadi dengan patok kayu. Tak hanya itu, dengan menggunakan patok kayu bagian yang runcing itu, Samin menusuk dada korban hingga terkapar dan bersimbah darah. Mendengar suara gaduh, Siti bangun dan berteriak. Tapi ia langsung dipukul patok kayu beberapa kali hingga terkapar. Samin semakin beringas ketika Alwi juga menangis. Karena takut tetangga terbangun, ia memukulkan patok kayu dan menginjak kepala balita itu hingga tewas. Setelah semua korbannya tak berkutik, Samin yang ketakutan sempat menyambar HP milik Rustiadi dan kabur dengan motornya. Ia sampai di rumahnya di Kampung Maruga yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah korban sekitar pukul 3 pagi. Samin tambah kesal ketika pintu rumahnya terkunci. Ia menendang-nendang pintu rumahnya sampai terbuka. Julaiha bangun dan marah-marah lagi. Kenapa suaminya seperti itu dan baru pulang subuh? Samin yang masih setengah mabuk mengaku baru membunuh orang di kampung sebelah. Julaiha terkejut
terkejut kenapa Samin membunuh orang. Itu gara-gara kamu. Saya bisa begini gara-gara kamu. Harusnya kamu lebih sabar dan nerima dengan kondisi pekerjaanku yang tidak menentu. Kamu kalau pengen apa-apa, pengennya serba cepat terpenuhi. Aku jadi tertekan. Samin pun menyembunyikan HP curian di bawah kursi sofa di ruang tamunya. Lalu ia masuk kamar mandi untuk mencuci baju dan celana yang penuh bercak darah. Ia sempat mandi sebelum tidur hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika bangun, Samin kembali emosional karena ditagih uang oleh Julaiha untuk belanja dan mengurus surat kehilangan buku tabungan sekolah anaknya. Sebelum kabur, Samin berpesan kepada istrinya akan pulang menemui ibunya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Ia juga meminta kalau dirinya tertangkap polisi, anaknya dibawa ke Lampung. Sementara itu, Kampung Gegeneng heboh oleh penemuan mayat keluarga Rustiadi. Korban ditemukan oleh Asgari 50 tahun warga setempat. Asgari sekitar pukul setengah 8 pagi datang untuk mengambil peralatan bangunan. Tapi saat ia mengetuk pintu dan memanggil Rustiadi, tak ada sahutan. Asgari pun masuk melalui pintu depan yang memang terbuka. Saat memasuki ruang tamu, ia mencium bau amis menyebar. Begitu melihat ruang tengah, ia terkejut melihat tubuh Rustiadi, Siti, dan Alwi bergelimang darah tergeletak di lantai. Asgari sempat berteriak dan seketika ia pingsan karena tak tahan melihat genangan darah. Mendengar teriakan Asgari, warga berdatangan. Salah satu warga yang datang adalah M. Soleh, 56 tahun, ayah Rustiadi. Ia terkejut di depan rumah anak, menantu dan cucunya itu sudah banyak orang yang menangis. Ia segera masuk ke rumah itu. Tak lama warga melihat Siti yang mengalami luka parah di kepalanya melambaikan tangan. Mukanya berlumuran darah, minta pertolongan. Siti masih sadar, tangannya masih melambai, mukanya nggak kelihatan karena darah. Tak lama polisi dari Polsek Waringin Kurung dan Polres Serang Kota datang ke lokasi kejadian. Mereka segera mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Umum Banten. Siti langsung dimasukkan ke ruang UGD untuk menjalani perawatan secara intensif. Sementara itu, polisi terus melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Kasus pembunuhan keluarga Rustiadi ini sempat menjadi perhatian warga Serang. Apalagi sebelumnya diberitakan bahwa keluarga itu dibunuh oleh 2 pelaku bertopeng. Karena itu, kasus tersebut langsung diambil alih oleh Satuan Reserse Kriminal Polda Banten. Tim gabungan personil dari Polda Banten dan Polres Serang Kota pun dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan memburu pelakunya. Setidaknya ada 15 orang saksi yang dimintai keterangan oleh polisi. Polisi juga menelusuri keberadaan ponsel Rustiadi. Setelah 1 minggu, keberadaan ponsel itu terlacak masih berada di rumah Samin di Kampung Maruga. Polisi pun bergerak menuju rumah itu. Polisi hanya bisa menemukan Julaiha, sementara Samin sudah kabur. Kepada polisi, Julaiha pun mengatakan suaminya pergi ke Tulang Bawang, Lampung. Dari keterangan istrinya itulah diketahui Samin pergi menemui temannya sesama kuli bangunan, Jeffrey. Samin meminjam uang kepada Jeffrey sebesar 300.000 untuk bekal pulang kampung. Samin bersama Jeffrey pulang ke Lampung. Saat berada di atas kapal penyeberangan dari Merak ke Bakoni, Samin sempat bercerita habis membunuh orang. Hanya Jeffrey menganggap cerita temannya itu bualan belaka. Jeffrey baru percaya setelah dirinya pulang lagi ke Serang dan ditemui polisi. Saat itulah Jeffrey mengatakan temannya itu pulang ke rumah ibunya di Tulang Bawang. Dari keterangannya itulah tim Resme Polda Banten dan Polres Serang Kota
membentuk tim untuk menangkap Samin. Teman pelaku, Jeffrey, menyampaikan pelaku meminjam uang 300.000 dan bersama-sama menyeberang ke Provinsi Lampung. Samin ditangkap tanpa perlawanan pada Selasa 20 Agustus tahun 2019 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia tengah tertidur di rumah ibunya. Kehadiran sejumlah polisi ke rumah itu juga tak mengejutkan ibunya karena sebelumnya Samin mengakui telah membunuh orang di Serang. Samin sempat bilang menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya itu. Dari hasil penyelidikan, dia mencuri lalu ketahuan korban. Motif pelaku adalah masalah keluarga, faktor ekonomi. Samin dijerat dengan pasal 365 ayat 3 Junto pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pencurian berat dan pembunuhan. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara atau maksimal penjara seumur hidup.